Bayangkan, satu tombol kecil bisa menghapus satu kota, dan tombol itu sudah aktif sejak puluhan tahun lalu. Selamat datang di Cepet Tahu. Hari ini kita tidak cuma bicara soal perang, teknologi, atau politik. Kita bicara tentang atom, partikel yang pernah dianggap simbol kemajuan, tapi kini jadi bayangan paling gelap dalam sejarah manusia. Tahun 1945, dunia menyaksikan dua kota hancur dalam satu kedipan mata. Hiroshima dan Nagasaki bukan hanya korban, tapi pengingat bahwa ketika manusia bermain dengan kekuatan alam semesta, dampaknya bukan sekedar asap, tapi trauma generasi. Di Ukraina, perang belum selesai, tapi yang lebih menakutkan adalah kata nuklir yang kini dilontarkan seperti gertakan biasa. Rusia, negara dengan salah satu cadangan nuklir terbesar di dunia, beberapa kali mengisyaratkan kemungkinan penggunaannya. Ini bukan soal senjata, ini soal psikologi. Sementara itu di Timur Tengah, Israel dan Iran hidup dalam ketegangan permanen. Israel tidak pernah secara resmi mengakui punya senjata nuklir, tapi semua orang tahu mereka punya. Iran dituduh sedang membangun, dan setiap langkah kecil mereka diperhatikan dunia. Di balik diplomasi ada tombol, dan setiap negara besar punya seseorang yang bisa menekannya. Segalanya bermula dari satu penemuan. Ketika para ilmuwan membelah atom, mereka tidak hanya membuka energi, mereka membuka potensi kehancuran. Proyek Manhattan bukan sekedar eksperimen. Itu adalah momen di mana manusia untuk pertama kalinya menciptakan alat untuk memusnahkan dirinya sendiri. Einstein bahkan menyesal karena sains tanpa moral seperti api tanpa pengawasan. Perang dingin mempercepat semuanya. Amerika dan Uni Soviet berlomba-lomba menciptakan lebih banyak dan lebih besar. Dan dalam beberapa insiden, satu kesalahan teknis nyaris memulai Perang Dunia Ketiga. Ada 9 negara yang diketahui memiliki senjata nuklir, dan hanya segelintir pemimpin dunia yang bisa memerintahkan peluncuran. Satu orang, satu keputusan, satu akhir. Apakah sistem mereka cukup aman? Apakah emosi bisa dikendalikan saat tekanan memuncak? Apakah teknologi bisa membaca niat manusia sebelum terlambat? Kita tidak pernah tahu. Yang pasti, tombol itu nyata. Dan dia tidak butuh alasan rumit untuk ditekan. Kadang cukup satu provokasi atau satu kesalahan baca radar. Bom atom bukan sekadar ledakan besar. Ia adalah mimpi buruk yang membakar tubuh, memusnahkan kota, meracuni tanah, dan meninggalkan bayang-bayang orang mati di dinding. Bahkan generasi setelahnya masih menanggung luka genetika dan trauma. Ini bukan film, ini bukan teori, ini sejarah. Dan jika kita tidak belajar, sejarah itu bisa terulang. Ketakutan terhadap atom bukanlah ketakutan terhadap ilmu pengetahuan, tapi ketakutan terhadap manusia itu sendiri. Apakah kita bisa dipercaya dengan kekuatan sebesar ini? Karena atom bisa menerangi kota dengan reaktor, tapi atom juga bisa menghapus kota dengan misil. Pertanyaan besarnya, kita sedang pakai atom untuk apa? Untuk membangun atau untuk mengancam? Kita hidup di era di mana tombol kehancuran ada di ruang yang sama dengan rapat diplomatik. Di channel Cepet Tahu, kita tidak hanya bahas apa yang terjadi, tapi juga mengapa itu penting untuk kamu pikirkan. Jadi kalau kamu peduli dengan masa depan dunia, klik like, subscribe, dan komentar. Apakah menurutmu dunia sekarang lebih aman atau lebih dekat ke jurang?